dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak Victory Kids, apa kabar kalian semua? Pasti kalian sehat-sehat dan baik-baik aja kan? Nah, kalian tahu nggak sekarang kita mau ngapain? Kita mau ngapain sih Kak Sarah? Mau joget. Oh iya mau joget, terus Mau jogetnya buat siapa tuh? Buat siapa ya? Buat Tuhan Buat dong. Tuhan Yesus, bener ya. Jadi buat kalian semua yang masih tiduran, yang masih ngemil atau ngapain, pokoknya ditunda dulu ya. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau ikutin gerakannya ya. Kita mau nyanyi namanya Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Aduh, lapar nih. Belum makan. Ini gara-gara disuruh pelayanan sih sama Kak Billy. Padahal kalau di rumah aku bisa bikin mie goreng, aku bisa bikin ayam goreng. Kan nggak lapar kayak gini gara-gara pelayanan sih. Jadi kelaparan deh. Kenapa Kak Selvi? Kenapa? Lapar, Bil. Lapar. Iya. Loh, terus? Belum Lapar? makan. Belum makan? Iya, suruh pelayanan. Nah, Lapar kan? tapi kan kita nggak janjiin kalau pelayanan dikasih makanan. Iya sih.
Nah terus, kok marah-marah gini Mana? sih? Iya, habis sebel. Belum makan disuruh pelayanan. Tunggu. Jadi, maksud Ciselvi teh, kalau datang pelayanan harus dapat makan gitu. Iya dong. Terus kalau nggak dapat makanan, langsung ingat makanan di rumah gitu. Iyalah. Tenang ya. Sekalipun kita nggak janjiin makanan, Tuhan pasti sediain buat kita. Oh iya ya. Nah, jadi kalau udah disuruh pelayanan, pelayanan. Bukan ngomel-ngomel karena lapar. Ingat lagi makanannya yang lagi di rumah. Tuh, gimana tuh pelayanannya? Nah, si Selfie, aku punya berkat buat kamu. Mau nggak? Yang bener. Benar. Mau dong. Mau? Mau. Nah, Apa tuh? tada. Wow, Nah. makanan. Ya iyalah tuh, ada Wah, makanan. sama minumnya juga. Ada minuman. Mau kan? Mau dong. Nah, makanya kalau disuruh datang pelayanan, jangan mikirin makanan. Iya, iya. Tuhan pasti sediain. Coba mau nggak ini? Mau dong, mau. Sok, senyum Gimana? dulu sama kameranya, Oh, biar iya. adik-adiknya lihat. Hai adik-adik. Jangan kayak aku ya. Kalau pelayanan suka marah-marah nih. Jangan dicontoh. Nggak bagus, jelek. Nah, benar sekali adik-adik, bahwa kalau kita lapar nggak boleh marah-marah ya. Nah, karena Kak Selvi sudah minta maaf, sudah ngomong sama adik-adiknya, maka makanan ini menjadi miliknya Kak Selvi. Oke. Makasih Kak Ya, Bibi. makasih ya. Makan, hati-hati, jangan sampai keselak. Oh iya. Makasih ya. Ya dah. Nah, gitu deh adik-adik. Tadi Kak Selvi teh marah-marah, pikirnya di gereja itu ada makanan. Nah, jadi ketika dia sampai di sini dia rasa lapar, dia ingat makanannya di rumah. Tapi tenang, kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke? Nah, sekarang sebelum kita mau dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat pujian yang kami sudah naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati buat Kak Silvi, Kak Sarah yang sudah memimpin kami dalam pujian. Dan biarlah Tuhan yang membalas setiap pelayanan mereka. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau sama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau siapkan kami, Tuhan Engkau berkati kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Nah, kok belum ada suaranya sih? Salam. Mana suaranya? Anak Indria, Jojo, mana suaranya? Brian, mana suaranya? Jasen. Nah, gitu dong. Harus keras ya, biar yang lagi pada tidur tuh bangun, biar ibadah sama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau dengar tentang firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan mana dan burung puyuh kepada bangsa Israel di padang gurun Sin. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih tentang firman Tuhan yang kemarin nih, yang Kak Billy bawa pertama kali, yang ada keranjang-keranjangnya tuh, tentang apa? Siapa yang masih ingat? Benar sekali, kata Jason, Kak Billy, aku tahu itu tentang kelahiran Musa ya. 1 poin ya untuk Jason. Nah, jadi waktu itu Kak Billy cerita tentang kelahiran Musa, di mana Tuhan begitu mengasihi Musa dan Tuhan menyelamatkan Musa dari Raja Firaun. Nah, oke, nah cerita berikutnya yang cerita adalah Kadev. Siapa yang tahu nih cerita tentang Kadev kemarin? Masih tentang Musa loh. Ayo, siapa yang tahu nih angkat tangannya? Nah, di sana ada anak-anak tunas. Katanya tentang Tuhan menolong Musa di Laut Merah ya, di mana Raja Firaun bersama orang-orang Mesir mengejar Musa nih, mengejar orang Israel nih. Tapi Tuhan baik loh buat orang Israel. Nah, ketika Tuhan menolong mereka, nah orang-orang Israel itu dibinasakan di dalam air laut oleh Tuhan. Nah, tapi bukan itu aja loh kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan juga pada waktu mereka jalan-jalan di padang gurun, pada malam hari Tuhan menuntun bangsa Israel dengan apa? Nah, benar sekali, dengan tiang api. Nah, tetapi kalau siang hari Tuhan menuntun bangsa Israel dengan apa? Nah, benar sekali, dengan tiang awan. Nah, baikan Tuhan kita baik, hebat banget. Tuhan kita itu begitu mengasihi kita.
Tuhan kita itu begitu sayang kepada kita. Tetapi adik-adik, tentang cerita ini atau firman Tuhan pada hari ini, orang-orang Israel itu mereka melupakan kebaikan Tuhan. Nah, suatu hari bangsa Israel sampailah mereka di padang gurun Sin. Nah, ketika mereka sampai di padang gurun Sin, bangsa Israel kelaparan. Mereka kehabisan makanan karena makanan yang mereka bawa dari Mesir habis mereka makan di sepanjang perjalanan mereka. Nah, ketika mereka sampai di padang gurun Sin, mereka kelaparan. Nah, ketika mereka kelaparan, teman-teman, mereka marah-marah seperti Kak Selvi tadi marah-marah datang pelayanan katanya pengennya seperti kiranya ada makanan. Tapi Kak Selvi marah-marah ketika dia lapar, dia protes. Nah, sama juga bangsa Israel pada waktu itu. Ketika mereka kehabisan makanan, mereka kelaparan, terus mereka marah-marah. Terus bilang, waduh lapar. Terus anak-anak mereka, "Pa, Mi, kami lapar, makanannya mana?" katanya. Terus orang tua mereka juga, "Aduh lapar, tenang kami juga lapar." Nah, akhirnya mereka bilang gini, ini gara-gara Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun sudah membawa kita di sini. Akhirnya kita jadi lapar. Wah, gak bisa. Kita harus menghadap ke Musa, menghadap ke Harun. Kita harus kasih tahu kepada mereka supaya mereka siapin makanan kepada kita. Nah, akhirnya orang-orang Israel itu mereka pergi. Mereka datangin Musa dan bilang, "Musa, Harun, gimana ini? Makanan kami habis. Tapi kami lapar, kami pengen makan," katanya. Terus, "Kalau kami tidak keluar dari Mesir, di sana banyak banget makanan. Kami bisa makan daging, kami bisa makan ayam geprek, kami bisa makan bakso. Wah, banyaklah. Tapi di sini nggak ada makanan. Gimana ini?" katanya. Terus Musa bilang gini, Hei, orang Israel. Emang kami ini siapa? Kok kalian marah-marah ke kami? Emang ini siapa kami? Kata Musa. Terus orang Israelnya diam. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama Musa. "Musa, saya sudah dengar sungut-sungut bangsa Israel. Saya sudah dengar marah-marah mereka. Dan saya akan melakukan sesuatu supaya mereka tahu bahwa aku ini adalah Allah. Nah, sekarang Musa kamu kasih tahu kepada mereka tuh. Kalau sore hari kamu akan makan daging. Kalau pagi hari kamu akan makan roti yang terbuat dari mana. Kasih tahu kepada mereka," katanya. Akhirnya Musa bilang gini, "Harun, sini," katanya. Nah, sekarang Harun tugas kamu adalah kumpulin bangsa Israel. Bilang sama mereka, "Pagi ini kita mau menghadap Tuhan," katanya. Akhirnya Harun kumpulin bangsa Israel. Tiba-tiba mereka lihat ke arah timur, teman-teman. Nah, tiba-tiba di padang gurun sana, teman-teman, di sekitar kemah-kemah mereka ada sesuatu yang berwarna putih. Nah, yang berwarna putih itu terletak di atas permukaan embun di pagi hari. Nah, warna putih itu kental. Terus akhirnya mereka, "Ini apa Musa? Ini apa?" kata mereka. Terus kata Musa begini, "Hei bangsa Israel, ini adalah mana yang Tuhan kasih buat kalian. Dan ini silakan kalian ambil satu orang satu mangkuk untuk satu hari. Tidak boleh lebih," katanya. "Hah? Ini adalah mana ya?" "Iya, kalian ambil dan bikin kue. Dan ini yang menjadi makanan kalian," kata Musa. Nah, akhirnya satu orang ambil satu mangkok. Contohnya nih, Brian punya koko. Terus Brian ambil untuk Brian satu mangkok. Terus Koko Bennett ambil satu mangkok. Terus papi maminya tinggal di rumah. Nah, bisa diambil dua lagi untuk papi sama mami. Cukup, gak boleh lebih. Kalau 4 orang dalam rumah, maka 4 mangkok juga yang kita ambil. Nah, akhirnya mereka ambil satu orang satu mangkok. Nah, ketika mereka masak, teman-teman, mereka bikin makanan, ternyata yang lain ada yang ambil lebih dari satu mangkok satu orang. Satu orang diambil 2 mangkok. Nah, ketika mereka masak, orang yang ambil satu mangkok tidak kekurangan. Dan orang yang ambil 2 mangkok pun tidak berkelebihan. Semuanya
pas untuk hari itu. Nah, ceritanya selanjutnya begini. Orang yang ambil 2 mangkok, yang sisa masih berapa? Satu mangkok. Karena 1 mangkok cukup untuk 1 hari. Nah, dia diam ini sampai besok pagi. Tiba-tiba besok paginya dia lihat. Nah, mana yang disimpan sampai besok busuk dan berulat. Akhirnya mereka, wah gimana ini ya caranya? Karena ini maksudnya supaya ada makanan hari ini. Terus kok bisa busuk, berulat? Terus mereka kasih tahu ke Musa. Terus Musa, apa? Kan aku udah bilang 1 orang cukup 1 mangkok. Kenapa kalian ambil 2 mangkok? Nah ini nih, kalau kalian tidak taat sama Tuhan, kalau kalian tidak dengar-dengaran perintah Tuhan. Nah, karena Tuhan akan menyediakan makanan untuk kalian setiap pagi manna itu akan ada. Ketika kalian keluar dari tempat kalian tidur, di situ ada manna pagi hari. Nah, ini nih, kalau kalian tidak dengarkan perintah Tuhan, makanya manna kalian menjadi busuk. Oleh karena itu harus dengar-dengaran ya bangsa Israel. Gak boleh tegar tengkuk sama Tuhan. Nah akhirnya Musa marah. Akhirnya besok pagi lagi mereka keluar dari kemah mereka. Wah, bertebaran di pinggir-pinggir kemah mereka yang warna-warna putih itu loh, yang namanya manna. Mereka ambil lagi, terus mereka bikin kue. Sore hari Tuhan kirimkan namanya burung puyuh. Nah, itu yang menjadi pengganti daging mereka. Yang mereka bilang kalau kami tinggal di Mesir, kami akan makan daging. Nah, Tuhan menggantikan daging mereka yang di Mesir itu dengan burung puyuh. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kita harus sabar. Kita harus tidak boleh marah-marah. Karena hidup kita itu bakalan dipelihara Tuhan Yesus. Jadi akhirnya mereka bilang, oh gitu ya Musa. Jadi setiap pagi 1 mangkok ya? Iya 1 mangkok kata Musa. Terus akhirnya sampailah mereka hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima mereka ambil 1 mangkok. Nah pas waktu hari ke-6 Musa bilang gini, hai bangsa Israel, mulai hari ini atau hari yang ke-6 ini 1 orang ambil 2 mangkok. Jadi 1 orang boleh ambil 2 mangkok. Nah karena besok adalah hari Sabat dan besok itu tidak boleh ada yang keluar dari kemah. Karena itu adalah hari Sabat, adalah hari perhentian. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah akhirnya pada hari Sabtu mereka ambil, atau hari yang ke-6 mereka ambil 1 orang 2 mangkok. 1 mangkok untuk hari yang ke-6 dan 1 mangkoknya lagi untuk hari yang ke-7. Nah ketika mereka masak, makan, cukup kenyang dengan yang 1 mangkok. Berarti 1 mangkok ada untuk besok. Nah ketika mereka bangun besok pagi, mereka mau masak lagi. Benar teman-teman, karena itu adalah perintah Tuhan, karena itu Tuhan yang suruh ambil 2 mangkok, terus disimpan 1 mangkok untuk besok, mananya itu tidak busuk, tidak berulat, masih bagus sama seperti ketika mereka pungut manna pada pagi hari. Bagus, segar, fresh. Nah, jadi mereka bilang, wah, dahsyat, hebat. Kalau kita dengar-dengar sama Tuhan ya, pasti hasilnya itu baik, kata mereka. Akhirnya Musa bilang begini, nah sekarang kalian boleh makan lagi. Nah kalau ada yang keluar pada hari yang ke-7, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan tidak akan memberikan manna lagi pada hari ke-7. Nah akhirnya melalui firman Tuhan ini adik-adik dikisahkan bahwa selama 40 tahun bangsa Israel makan dari manna itu. Jadi ketika selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, mereka tidak perlu pusing lagi mikirin makanan mereka. Apa yang dimakan hari ini, apa yang dimakan hari besok. Tetapi Tuhan sudah menyediakan manna. Jadi di dalam Alkitab dikisahkan bahwa bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun Sin, mereka menikmati manna atau roti manna yang Tuhan kirim dari surga. Nah adik-adik, melalui cerita ini yang menjadi kebiasaan kita setiap hari-hari,
baik itu anak-anak Indria, Media, Tunas, Pratama, kalau kita lapar gak boleh apa? Nah, benar kata Brian, gak boleh marah-marah. Seperti Kak Selvi tadi, pikirnya datang pelayanan ada makanan. Ketika dia lapar dia marah-marah. Seperti bangsa Israel, mereka sampai di padang gurun Sin, ketika mereka lapar mereka marah-marah. Jadi gak boleh marah-marah. Jadi kalau adik-adik bosan tinggal di rumah karena gak boleh keluar rumah, jangan gunakan kesempatan untuk marah-marah kepada orang tua. Jadi kalau nggak ada makanan, kalau udah lapar, nggak boleh marah-marah. Kalau udah waktunya jam makan atau lagi adik-adik lagi lapar nih, langsung pergi ke dapur atau ngomong sama maminya, "Mi, ini saya udah lapar. Ada nggak makanan yang bisa dimakan?" Nah gitu, bukan datang marah-marah gitu ya. Bukannya tunjukkan ekspresinya yang tidak baik. Jadi adik-adik tidak boleh marah. Adik-adik harus sabar karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tidak marah ya. Oke, setuju ya? Harus setuju ya, nggak boleh marah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, melalui kisah cerita tadi atau firman Tuhan tadi, pelajaran kita mau ambil, kita harus bersyukur ya. Kalau mami hari ini masak tempe, jangan bilang tempe deh, tempe deh, tempe deh. Gak boleh. Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah sediakan berkat untuk kita. Apa yang Tuhan sediakan, apa yang orang tua siapkan kita di atas meja makan, kita harus menerimanya dengan baik, dengan hati yang bersyukur. Mau tahu nggak adik-adik? Gara-gara korban corona, di luar sana banyak orang-orang yang tidak makan. Dan bahkan Kak Billy pernah menonton siaran, katanya ada satu keluarga punya 4 orang anak, selama 2 hari ini mereka cuma minum air galon. Wow, sedih gak sih? Sedih banget. Mereka cuma minum air. Nah, kalau adik-adik di rumah, kalau kalian masih menikmati walaupun lauknya tempe, itu harus bersyukur. Karena Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih menyediakan berkatnya untuk kita pada hari itu. Jadi gak boleh marah-marah, gak boleh ngomel, tetapi kita harus bersyukur ya. Apa yang Tuhan sediakan, itulah berkat kita pada hari itu. Dan kita harus menerimanya dengan hati yang bersyukur. Nah, jadi adik-adik, itulah kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan. Nah, Tuhan itu sangat peduli kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Itulah makanya Tuhan merelakan anaknya untuk datang ke dunia. Dia lahir untuk adik-adik dan saya. Dia lahir, dia mau menjadi raja untuk adik-adik dan saya juga. Jadi Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita, dan bukan hanya dia lahir dan bukan hanya dia mau menjadi raja, Tuhan Yesus juga menyerahkan nyawanya untuk kita dengan cara disalib. Disalib di mana? Ayo, siapa nih yang bisa jawab? Tuhan Yesus disalib di mana? Nah, di sana ada Cici Lea. Kata Lea, teman-teman, katanya Tuhan Yesus Kak Billy itu dia disalib di atas bukit Golgota. Golgota artinya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, di sana ada Jojo, tempat tengkorak. Ya, 1 poin untuk kamu Jojo ya. Jadi Golgota artinya tempat tengkorak. Nah, ketika Tuhan Yesus disalib di atas bukit Golgota, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, dan ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikubur. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari keberapa? Ayo. Nah, ada Jason. Pada hari ketiga Om Billy. Yes, 1 poin buat Jason ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Nah, itu artinya apa? Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Dan Tuhan hidup. Kalau Tuhan kita hidup, artinya juga ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita mau jadikan Dia sebagai Tuhan, maka di dalam Dia ada kehidupan. Amin.
Amin ya. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Ayo, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa yang bisa jawab? Nah, di sana ada tunas, anak-anak tunas. Tuhan Yesus naik ke surga teh untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Baik nggak Tuhan kita? Baik, sangat baik teman-teman. Kalau kita lihat dari cerita firman Tuhan tadi, mereka sudah marah-marah, tapi Tuhan masih memberikan mereka makanan. Tuhan memberikan mereka daging. Oleh karena itu, kita nggak boleh marah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau mati buat kita. Dan dia memberikan kehidupan yang kekal buat saya dan adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir nih. Om Billy mau kasih ayat hafalan nih ya. Maaf ya, setiap minggu ayat hafalan, nggak apa-apa ya, nggak boleh bosan ya gitu. Jadi ini ayat hafalannya terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Sekali lagi, Filipi 4 ayat yang ke-19. Bunyinya demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus ya, dihafal ya, tapi kalau menghafalnya nggak boleh kayak sambil tidur nyenderan terus hafal, nggak boleh. Pokoknya bikin sehits mungkin gayanya ya, seperti kayak Jojo. Kalau dia hafal ayat hafalan teh gayanya mantul. Jadi adik-adik nggak boleh kalah dari Jojo ya, harus dengan gaya yang hits, gaya yang semangat gitu kalau menghafal ayat hafalan. Jangan sampai tidur selonjoran ya, atau duduk selonjoran ya, sambil berdiri atau pakai gerakan kayak apa kayak. Nah gitu, jadi supaya itu bagus, biar kelihatan bagus. Jadi ketika mami kalian, papi kalian nonton, wah hebat ya anak-anak VK Berea ya. Oke, good ya. Oke ya, jadi dihafal ya, dan dikirim ke gurunya masing-masing ya, yang Indriya ke Indriya, media pertama media ke media, tunas ke tunas ya, dikirim. Hari Kamis terakhir ya. Hari Kamis terakhir dikumpul karena mau diedit sama Kak Silvinya. Oke? Oke. Nah, amin buat firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak boleh marah-marah. Seperti bangsa Israel yang sudah begitu menikmati berkat Tuhan, tetapi mereka masih saja marah-marah. Tapi kami Tuhan, anak-anak Victory Kids, kami mau menjadi anak-anak yang tidak marah-marah. Kami mau menjadi anak-anak yang bersyukur atas berkat Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan guru-guru Victory Kids Tuhan. Kami menyerahkan Tante Laning, menyerahkan Om Agan, Tante Asi, Om Pras, Kak Yolanda, Kak Teddy, Kak Denis, Kak Sarah, Kak Selvi, termasuk Kak Billy ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tetap memiliki tubuh yang sehat, dan bukan tubuh yang sehat, biarkan kami juga memiliki kerohanian kami yang semakin hari semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat gembala kami di tempat ini. Kami menyerahkan Om Lukas, kami menyerahkan Tante Maria, kami menyerahkan para staf gembala, seluruh para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan belas kasihan-Mu, Tuhan Engkau nyatakan kemurahan-Mu atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh kembali pulih, sehingga bangsa kami boleh kembali melakukan aktivitasnya seperti biasanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini adik-adik, mari kita angkat tangan kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan menyertai kita semua, kiranya Tuhan memelihara kehidupan kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin.